Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah seluruh kaum Ad musnah, Allah kemudian menciptakan umat-umat yang lain. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas umat setelah kaum Ad, yaitu kaum Tsamud, yang kepada mereka Allah mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Syalih alaihi salam. Setelah kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggallah Nabi Hud alaihi salam bersama para pengikutnya di sebuah tempat. Mereka hidup dengan tenang dan senantiasa mentauhidkan Allah, hingga lahirlah keturunan mereka, kemudian cucu-cucu mereka, dan bergantilah generasi demi generasi. Namun seiring berjalannya waktu, mereka kembali melakukan kesyirikan, yaitu menyembah berhala. Mereka inilah kaum Tsamud, kaum Nabi Syalih alaihi salam. Ketika kesyirikan telah merajalela di tengah-tengah mereka, Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Syalih alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada kaum Tsamud, kami utus saudara mereka, yaitu Saleh." Surat Hud ayat 61. Makna saudara di sini adalah bahwa Nabi Syalih alaihissalam berasal dari keturunan Tsamud. Beliau bukan orang asing, tetapi bagian dari kaum tersebut. Kaum Tsamud adalah kaum yang berasal dari kabilah Arab asli atau yang dikenal dengan sebutan Arab Al-Aribah. Mereka hidup setelah kaum Ad. Tempat tinggal mereka adalah Al-Hijr, sebuah wilayah yang berada di antara Tabuk dan Hijaz atau Madinah. Daerah itu kini dikenal dengan nama Madain Syalih. Perkampungan kaum Tsamud terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan, sehingga wilayah itu tampak seperti kawasan pemukiman yang terlindungi oleh bukit-bukit batu di sekelilingnya. Allah menganugerahkan kepada kaum Tsamud tanah yang sangat subur. Pohon-pohon kurma mereka berbuah lebat dan kebun-kebun mereka tumbuh subur. Perkampungan mereka juga berada dekat dengan sumber perairan, sehingga kebutuhan air mereka selalu tercukupi, baik untuk mereka sendiri maupun untuk ternak-ternak mereka, serta untuk mengairi ladang mereka. Di samping itu, Allah juga menganugerahkan kepada kaum Tsamud fisik yang kuat dan keahlian membangun. Mereka mendirikan rumah-rumah dan istana di dataran rendah, serta memahat gunung-gunung menjadi tempat tinggal yang kokoh dan indah, kemudian menempatinya. Dalam surat Al-A'raf ayat 74, Nabi Syalih mengingatkan kaumnya bahwa Allah telah menjadikan mereka sebagai generasi penerus setelah kaum Ad dan memberikan tempat tinggal yang baik bagi mereka di bumi. Maksud peringatan ini adalah agar mereka mengingat perbuatan buruk kaum Ad sebelum mereka dan tidak mengulanginya lagi. Namun kaum Tsamud tidak mengambil pelajaran dari azab yang menimpa kaum sebelum mereka. Mereka justru menolak dakwah Nabi Syalih alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 80 sampai 81. Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kaum Tsamud mendustakan para rasul, padahal kita mengetahui bahwa mereka hanya mendustakan Nabi Syalih alaihissalam saja. Maka ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa siapa saja yang mendustakan seorang rasul, maka pada hakikatnya ia telah mendustakan seluruh rasul Allah, karena ajaran semua rasul itu sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36, "Dan sungguh, kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah takut." Demikian pula halnya kaum Nasrani. Ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, maka mereka sesungguhnya juga telah mendustakan Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi lainnya. Karena setiap nabi yang diutus oleh Allah telah mengabarkan akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebelum Nabi Syalih diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh kaum Tsamud. Mereka berharap beliau menjadi pemimpin mereka karena kebaikan akhlaknya. Nabi Syalih adalah seorang yang cerdas, jujur, amanah, dermawan, dan juga pemberani. Allah mengisyaratkan hal ini dalam surat Hud ayat 62. Kaum Tsamud berkata, "Wahai Syalih,
sungguh engkau dahulu sebelum ini adalah orang yang kami harapkan. Yakni, dulunya Nabi Syalih adalah tokoh yang mereka cintai dan calon pemimpin yang mereka hormati. Namun setelah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul, dan beliau mulai mendakwahkan tauhid kepada mereka, menyeru agar meninggalkan penyembahan berhala, mulailah kaum Samud menolak kerasulan beliau. Agama kaum Samud pada waktu itu adalah menyembah berhala. Ketika Nabi Syalih mengingkari sesembahan mereka dan mengajak mereka menyembah Allah semata, mereka pun marah kepada beliau. Mereka memusuhi Nabi Syalih dan menolak dakwahnya. Meskipun dimusuhi dan ditolak dakwahnya, Nabi Syalih tetap berdakwah dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Beliau berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari tanah dan menjadikan kalian memakmurkannya. Maka mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku dekat rahmat-Nya dan mengabulkan doa hambanya." Mendengar seruan Nabi Syalih agar mereka hanya menyembah Allah semata, mereka menjawab, "Wahai Syalih, sungguh engkau dahulu adalah orang yang kami harapkan menjadi pemimpin kami, yang kami cintai dan kami taati. Tetapi mengapa kini engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami ragu terhadap apa yang engkau serukan." Mereka juga berkata dengan sombong, "Apakah kami harus mengikuti seorang manusia biasa seperti kami sendiri? Jika begitu, sungguh kami benar-benar berada dalam kesesatan dan kegilaan." Nabi Syalih terus berdakwah dengan penuh kesabaran, namun kaum Samud semakin bosan dan semakin keras kepala. Ketika kaum Samud merasa bosan dengan dakwah Nabi Syalih alaihissalam, mereka kemudian meminta sebuah bukti yang menurut mereka dapat membuktikan kebenaran kenabian beliau. Sebagaimana umat-umat terdahulu, orang-orang yang mendustakan para rasul kerap meminta bukti mukjizat hanya sebagai alasan untuk tetap tidak beriman. Begitu pula dengan kaum Nabi Syalih alaihissalam. Mereka juga meminta agar Nabi Syalih mendatangkan suatu keajaiban sebagai bukti kenabiannya. Mereka berkata, "Jika engkau benar seorang nabi, perlihatkanlah kepada kami mukjizatmu." Maka Nabi Syalih alaihissalam pun menjawab, "Baiklah, apa yang kalian inginkan?" Mereka lalu menunjuk sebuah batu besar dan berkata, "Wahai Syalih, mampukah engkau mengeluarkan seekor unta betina dari batu ini? Unta tersebut harus berbadan besar, panjang, dan dalam keadaan bunting 10 bulan." Kaum Nabi Syalih ini yakin bahwa permintaan yang sangat sulit itu mustahil bisa dipenuhi oleh Nabi Syalih. Dalam pikiran mereka, tidak mungkin Nabi Syalih mampu mewujudkan apa yang mereka minta. Namun mereka lupa bahwa Nabi Syalih bukanlah orang biasa, beliau adalah utusan Allah. Maka Nabi Syalih berkata kepada kaumnya, "Jika aku memenuhi permintaan kalian dan aku keluarkan unta yang kalian minta dari batu ini, apakah kalian benar-benar akan beriman kepadaku?" Kaumnya menjawab, "Ya, tentu saja kami akan beriman dan mengikuti ajaranmu." Maka Nabi Syalih meminta mereka menepati janji tersebut. Beliau kemudian melaksanakan salat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mukjizat yang mereka minta dikabulkan. Allah pun mengabulkan doa Nabi Syalih. Allah memerintahkan batu besar itu untuk terbelah. Tiba-tiba, di hadapan kaum Samud, batu itu terbelah dan keluarlah seekor unta betina yang sangat besar, dalam keadaan bunting 10 bulan, persis seperti ciri-ciri yang mereka minta. Melihat kejadian dahsyat itu, kaum Samud terperangah. Mereka seakan tidak percaya bahwa mukjizat tersebut benar-benar terjadi di depan mata mereka. Tidak ada yang dapat membantah kebenaran Nabi Syalih pada saat itu. Allah berfirman, "Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Inilah unta betina dari Allah sebagai tanda kebenaran Rasul. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian menyakitinya, agar kalian tidak ditimpa azab yang pedih." Surat Al-A'raf ayat 73. Unta yang keluar dari batu besar tersebut bukan hanya mukjizat yang membenarkan kerasulan Nabi Syalih, tetapi juga menjadi ujian bagi kaum Tsamud. Apakah mereka akan beriman atau tetap dalam kekafiran? Allah berfirman,
Sesungguhnya kami mengirimkan unta betina itu sebagai ujian bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah, wahai Syalih. Setelah unta besar itu keluar dari dalam batu, lantas apa yang terjadi dengan kaum Samud? Ternyata sebagian besar dari kaum Samud tetap ingkar. Hanya sedikit dari kalangan orang-orang lemah yang menerima kebenaran. Selebihnya tetap keras kepala dalam kekafiran, sebagaimana tabiat orang-orang kafir sepanjang zaman. Peristiwa ini mengingatkan pada kisah kaum Quraisy ketika menantang Rasulullah SAW untuk menunjukkan mukjizat. Mereka berkata, "Jika engkau seorang nabi, belahlah bulan." Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah dan menunjuk ke arah bulan, maka bulan pun terbelah menjadi dua. Namun setelah melihatnya, orang-orang musyrik malah berkata, "Sihir Muhammad telah tampak." Sebuah kebohongan yang sangat keji. Demikian pula yang terjadi pada kaum Samud. Mukjizat telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri, namun hati mereka tetap tertutup. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala menyebut unta Nabi Syalih dengan sebutan Naqatullah, unta Allah. Karena unta tersebut tercipta melalui kekuasaan dan kehendak Allah secara langsung, tanpa proses kelahiran seperti makhluk pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa unta itu memiliki keistimewaan luar biasa. Para ulama menyebutkan beberapa keistimewaan unta Nabi Syalih alaihissalam. Pertama, unta itu keluar dari batu dalam keadaan dewasa. Unta tersebut lahir dari batu besar yang terbelah, bukan dari induk dan langsung dalam keadaan dewasa. Tidak ada proses kelahiran, masa kecil, atau pertumbuhan. Ia muncul secara sempurna sebagai mukjizat dari Allah. Kedua, unta itu keluar dalam keadaan bunting 10 bulan. Padahal, tidak ada unta jantan yang pernah mengawininya. Ini adalah tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas. Dan yang ketiga, susunya tidak pernah habis. Air susu unta tersebut begitu melimpah hingga cukup untuk dikonsumsi oleh seluruh penduduk Samud. Ini menunjukkan betapa besarnya ukuran unta tersebut dan betapa istimewanya mukjizat itu. Setelah unta besar itu keluar dari batu, Nabi Syalih memerintahkan kaumnya untuk tidak mengganggu unta tersebut dan membiarkannya hidup dengan tenang. Beliau berkata sebagaimana dalam surat Hud ayat 64, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai tanda kebenaran untukmu. Biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, agar kamu tidak ditimpa azab yang dekat." Setelah mukjizat tersebut terjadi, kaum Samud sepakat dengan Nabi Syalih untuk memberikan hak-hak kepada unta itu. Unta itu diberi hak untuk meminum air sumur secara bergantian dengan penduduk Samud. 1 hari untuk unta dan hari berikutnya untuk penduduk Samud. Alasannya adalah karena ketika unta itu minum, ia menghabiskan seluruh persediaan air sumur dalam sekali minum hingga tak tersisa sedikit pun. Maka penduduk tidak mungkin mengambil air pada hari yang sama. Kemudian, sebagai gantinya, penduduk boleh mengambil susunya. Karena air susu unta itu sangat banyak dan tidak habis, penduduk Samud memperolehnya dalam jumlah melimpah pada hari-hari tertentu sebagai timbal balik dari aturan pembagian air tersebut. Susu itu menjadi rezeki bagi mereka, lezat, bergizi, dan tidak pernah berkurang. Dengan adanya unta tersebut, kaum Samud mendapatkan manfaat besar. Namun, waktu demi waktu, mereka mulai merasa bosan dan terbebani dengan aturan yang telah mereka sepakati sendiri. Hingga akhirnya, kedengkian dalam hati mereka semakin besar, sehingga mereka mulai merencanakan pembunuhan terhadap unta Nabi Syalih itu. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, waktu demi waktu berlalu, dan kaum Samud mulai merasa bosan dengan aturan yang telah mereka sepakati bersama Nabi Syalih. Aturan pembagian air antara mereka dan unta mukjizat itu dianggap mengganggu kenyamanan mereka. Kebencian dan kedengkian mulai tumbuh di hati mereka. Akhirnya mereka berkumpul dan bersepakat untuk membunuh unta tersebut. Dengan membunuh unta itu, mereka berharap dapat terbebas dari aturan yang membatasi mereka, sehingga mereka bisa mengambil air sumur kapan saja tanpa harus bergantian. Namun, pada saat yang sama, mereka juga merasa takut. Mereka ingat peringatan Nabi Syalih bahwa siapapun yang mengganggu unta itu
akan ditimpa azab yang sangat pedih. Ketakutan itu membuat mereka ragu dan tidak berani bertindak langsung. Ibnu Katsir menyebutkan sebuah kisah bahwa terdapat 2 orang wanita kafir yang sangat membenci Nabi Syalih alaihissalam dan keduanya memicu terjadinya pembunuhan unta tersebut. Wanita pertama adalah wanita kaya dan terpandang. Wanita ini adalah seorang janda kaya. Ia menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh sepupunya jika sepupunya mampu membunuh unta Nabi Syalih. Karena tergiur dan demi mendapatkan wanita itu, sepupunya menyanggupi tantangan tersebut. Wanita kedua adalah wanita tua yang memiliki putri-putri cantik. Wanita tua ini membuat sayembara. Ia mengatakan bahwa siapa saja yang berani membunuh unta Nabi Syalih dapat memilih salah satu putrinya yang cantik untuk dijadikan istri. Iming-iming dari 2 wanita tersebut cukup untuk menarik minat beberapa pemuda Tsamud. Akhirnya muncul 2 orang pemuda yang bersedia membunuh unta Nabi Syalih. Namun untuk melaksanakan rencana itu, mereka membutuhkan tambahan orang. Maka 2 pemuda tadi mencari dukungan dan mengumpulkan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Setelah mendatangi banyak orang, akhirnya mereka berhasil mengumpulkan 7 orang lagi sehingga jumlah mereka menjadi 9 orang. Inilah 9 orang penjahat yang disebut Allah dalam surat An-Naml ayat 48. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di bumi dan tidak berbuat kebaikan. 9 orang inilah yang bertekad untuk membunuh unta Nabi Syalih alaihissalam. Maka berangkatlah 9 orang itu menuju tempat unta Nabi Syalih berada. Unta tersebut saat itu sedang bersama anaknya yang telah dilahirkannya. Salah seorang dari mereka dengan cepat mencabut panahnya dan melepaskannya ke arah unta itu. Panah tersebut mengenai kaki unta Nabi Syalih hingga unta itu terjatuh. Ketika unta itu jatuh, salah seorang lainnya segera berdiri, mencabut pedangnya, lalu memotong urat nadi unta tersebut hingga ia tidak lagi mampu berdiri. Unta itu mengeluarkan suara yang sangat keras, seolah memberi peringatan kepada anaknya agar melarikan diri. Setelah itu, salah satu dari mereka menyembelihnya hingga mati, lalu memotong leher unta tersebut. Sementara itu, anak unta itu berhasil melarikan diri ke atas gunung dan meraung 3 kali. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa seakan-akan anak unta itu berteriak, "Wahai Tuhanku, di manakah ibuku?" Kemudian anak unta itu masuk ke dalam sebuah batu dan menghilang. Wallahu a'lam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, akhirnya unta mukjizat Nabi Syalih benar-benar dibunuh oleh kaum Tsamud. Mereka menyembelihnya dengan cara yang zalim dan tanpa rasa takut. Ketika Nabi Syalih alaihissalam mendengar kabar bahwa unta miliknya telah dibunuh dengan kejam oleh kaum Tsamud, beliau pun sangat sedih. Namun dalam kesedihan itu justru kaum Tsamud semakin sombong. Mereka malah menantang Nabi Syalih dengan berkata, "Wahai Syalih, datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan itu, jika benar engkau adalah utusan Allah." Mendengar tantangan kaumnya, maka Nabi Syalih memberi peringatan keras kepada mereka. Nabi Syalih berkata, "Bersukarialah kalian selama 3 hari di rumah-rumah kalian. Itulah janji yang tidak akan didustakan." Artinya, Nabi Syalih memperingatkan mereka bahwa mereka hanya memiliki waktu 3 hari sebelum azab Allah datang menimpa mereka. Setelah mendengar ancaman tersebut, kaum Tsamud mulai merasa takut dan menyesal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian mereka membunuh unta itu, lalu mereka menyesal. Namun penyesalan mereka hanya sesaat. Rasa takut itu tidak membuat mereka kembali kepada Allah atau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mereka tetap berada dalam kekafiran dan kedurhakaan. Karena mereka sudah terlanjur membunuh unta tersebut, maka mereka berencana sekalian membunuh Nabi Syalih alaihissalam. Di antara kaum Tsamud, terdapat 9 orang lelaki yang sebelumnya ikut dalam pembunuhan unta Nabi Syalih. Dan kini, mereka kembali menyusun rencana besar untuk membunuh Nabi Syalih. Mereka berkata satu sama lain, "Bersumpahlah kalian dengan nama Allah bahwa kita benar-benar akan menyerangnya bersama keluarganya pada malam hari." Karena mereka pengecut, mereka tidak berani melakukan pembunuhan itu secara terang-terangan. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Syalih dan keluarganya pada malam hari ketika semua orang sedang terlelap.
Dengan cara itu, mereka berharap pembunuhan tersebut tidak diketahui siapapun, sehingga mereka bisa menudingkan kesalahan kepada pihak lain. Tetapi Allah mengetahui semua makar mereka. Allah berfirman, "Mereka membuat makar, dan kami pun membuat makar balasan, sedangkan mereka tidak menyadari." Artinya, ketika mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Syalih, Allah telah menyiapkan balasan berupa rencana yang lebih kuat dari rencana mereka sendiri. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala kemudian mengirimkan para malaikat untuk menggagalkan rencana pembunuhan tersebut. Sebelum mereka sempat mencapai rumah Nabi Syalih, para malaikat melemparkan batu kepada beberapa orang yang mau membunuh Nabi Syalih. Orang-orang yang berniat membunuh Nabi Syalih akhirnya binasa sebelum azab besar diturunkan kepada seluruh kaum Tsamud. Itulah balasan dari Allah bagi orang-orang yang membuat makar terhadap para nabinya. Setelah orang-orang yang berencana membunuh Nabi Syalih binasa sebelum sempat melakukan aksinya, kaum Tsamud benar-benar pasrah dan hanya menunggu datangnya azab yang dijanjikan. Mereka sadar bahwa peringatan Nabi Syalih bukanlah ancaman kosong, sehingga mereka menunggu dengan penuh ketakutan. Nabi Syalih telah berkata kepada mereka bahwa mereka hanya memiliki 3 hari sebelum azab turun. Selama 3 hari itu, Allah menjadikan wajah mereka berubah warna sebagai tanda kedatangan azab. Hari pertama, wajah kaum Tsamud berubah menjadi kekuning-kuningan. Di hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah menyala. Ketakutan mereka semakin besar dan mereka berkata, "Sungguh telah berlalu 2 hari dari waktu yang ditentukan. Ini pertanda buruk bagi kita." Maka hari ketiga pun tiba. Pada pagi hari di hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam legam. Di sore hari mereka berkata, "Sepertinya waktu yang ditentukan sudah tiba saatnya." Mengetahui bahwa azab itu pasti datang, mereka mulai mempersiapkan diri menghadapi kehancuran. Mereka memakai wewangian dan duduk-duduk sambil membayangkan azab seperti apa yang akan menimpa mereka. Mereka tidak mengetahui jenis azabnya dan dari arah mana azab itu akan datang. Ketika matahari terbit, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras, begitu keras hingga memekakan telinga mereka dan seakan menghantam jantung mereka. Pada saat yang sama, bumi di bawah mereka berguncang dengan hebat. Getaran itu menghancurkan bangunan-bangunan mereka dan merobohkan tempat tinggal mereka yang megah hingga rata dengan tanah. Tidak butuh waktu lama sampai nyawa mereka berjatuhan satu persatu. Jasad-jasad mereka bergelimpangan, tidak bergerak sedikit pun. Seluruh kaum Tsamud binasa di dalam reruntuhan rumah mereka, berserakan tanpa nyawa. Tidak ada suara yang tersisa, tidak ada seorang pun yang selamat kecuali Nabi Syalih dan para pengikutnya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, azab yang menimpa kaum Tsamud disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa bentuk. Para ulama memahami bahwa berbagai ayat tersebut menjelaskan tahapan-tahapan azab yang datang secara bersamaan atau saling melengkapi hingga membinasakan mereka seluruhnya. Yang pertama, datang gempa yang dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Surat Al-A'raf ayat 78. Yang kedua, petir datang menyambar. Allah berfirman, "Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya." Ketika itu petir datang kepada kaum Samuda, mereka dalam keadaan memandang azab itu. Dan yang ketiga, dengan suara mengguntur yang mengerikan. Allah berfirman, kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Surat Hud ayat 67. Ayat ini menjelaskan bahwa kaum Tsamud dibinasakan oleh suara yang sangat keras, suara yang mengguntur dan memekakkan telinga. Suara dahsyat itu menghantam jantung mereka hingga mereka mati seketika, bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Semua bentuk azab itu datang kepada mereka sekaligus menghancurkan kesombongan dan keangkuhan yang mereka tunjukkan sebelumnya.
ketika azab tiba, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi kesombongan, dan tidak ada lagi kemampuan untuk bergerak atau melarikan diri. Allah berfirman bahwa mereka tidak mampu bangun dan tidak mendapatkan pertolongan apapun. Namun di tengah kehancuran itu, Allah menyelamatkan Nabi Syalih alaihi salam beserta para pengikutnya yang beriman. Mereka dilindungi dan dijauhkan dari azab yang menimpa kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa." Setelah azab selesai dan seluruh kaum Samud binasa, Nabi Syalih berdiri di hadapan jasad-jasad yang telah dihancurkan oleh Allah. Beliau berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian ajaran Tuhanku dan aku telah menasihati kalian, tetapi kalian tidak mau menerima nasihat." Ucapan Nabi Syalih ini seperti ucapan Rasulullah SAW ketika berdiri di atas kuburan kaum kafir Quraisy yang terbunuh di Perang Badar. Beliau bersabda, "Wahai penghuni Qalib, sumur tempat mayat-mayat mereka dilemparkan. Apakah kalian telah menemukan kebenaran janji Tuhan kalian? Sungguh aku telah menemukan kebenaran janji Tuhanku." Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Sesungguhnya seburuk-buruk kerabat Nabi adalah kalian. Kalian mendustakanku ketika orang lain membenarkanku. Kalian mengusirku ketika orang lain melindungiku. Kalian memerangiku sementara orang lain menolongku." Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa berbicara dengan orang-orang yang telah menjadi bangkai?" Rasulullah menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka mendengar apa yang aku katakan lebih baik daripada kalian, tetapi mereka tidak mampu menjawab." Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah itu, Nabi Syalih dan para pengikutnya meninggalkan perkampungan Samud yang telah hancur. Mereka pergi dan tinggal di Makkah. Tempat tinggal kaum Samud yang dulu makmur kini menjadi reruntuhan sunyi, yang menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mau berpikir. Kisah Nabi Syalih alaihissalam memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kisah ini mengajarkan bahwa keimanan harus disertai dengan ketaatan, yaitu ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Tidak cukup seseorang sekadar mengakui keimanan, tetapi ia harus membuktikan keimanan itu melalui kepatuhan dan ketundukan kepada perintah Allah. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kesombongan hanya akan membawa manusia kepada kehancuran. Kaum Tsamud adalah kaum yang diberi berbagai kenikmatan, tanah yang subur, kekuatan fisik yang luar biasa, kemampuan membangun yang hebat, dan fasilitas hidup yang lengkap. Namun kenikmatan tersebut justru menjadikan mereka sombong, angkuh, dan menolak kebenaran. Akibatnya, mereka termasuk golongan orang-orang yang binasa karena menentang Allah dan Rasul-Nya. Nabi Syalih telah menyampaikan dakwah dengan penuh kesabaran. Beliau telah memperingatkan kaumnya, memberikan nasihat, menunjukkan mukjizat, dan mengajak mereka kepada jalan keselamatan. Tetapi mereka tetap keras kepala, hingga akhirnya azab Allah menimpa mereka ketika mereka telah melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dalam kisah ini bahwa siapa saja yang sombong dan menolak petunjuk, maka ia tidak akan pernah selamat. Sebaliknya, mereka yang beriman, bertakwa, dan menaati perintah Allah akan selalu mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Sebagaimana Nabi Syalih dan para pengikutnya yang Allah selamatkan dari kehancuran kaum Samud. Demikianlah kisah Nabi Syalih alaihissalam dan kaum Samud yang dapat disampaikan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar senantiasa menjaga iman, menjauhi kesyirikan, dan tidak mengikuti langkah-langkah kesombongan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Samud. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.